pagi anak-anak. Ya, Selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama. Siapa yang akan memimpin doa terlebih dahulu? Oke, Laras atau Farah? Laras saja. Yuk, dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Nanti kalau yang hadir maka angkat tangan sambil mengatakan hadir, begitu ya. Oke, Kavi, Hadir. Laras, Hadir. Farah, Hadir. Rafka. Tidak hadir. Oh, tidak hadir. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya sudah, mari kita berdoa semoga Mas Rafka diberikan kesehatan supaya besok bisa mengikuti pembelajaran bersama kita di sini ya. Oke, nah anak-anak, jadi pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menceritakan kembali. Belajar tentang apa? Menceritakan kembali. Menceritakan kembali sebuah cerita. Nah, sebelumnya kita minggu kemarin sudah belajar mengenai apa? Membaca cerita. Iya, membaca cerita. Jadi di antara Mbak Kavi, Mbak Laras, Mbak Farah, siapa yang suka membaca cerita di rumah? Siapa? Oh ya, Mbak Kavi suka tentang apa ceritanya? Cerita rakyat atau legenda atau apa? Oh, cerita rakyat. Apa yang sudah pernah dibaca? Bawang merah, bawang putih ya? Iya. Iya, karena kita juga kemarin sudah belajar tentang bawang merah, bawang putih, sudah membaca. Nah, itu ternyata sama Mbak Kavi di rumah itu dipelajari kembali, begitu ya. Nah, namun pada kali ini kita tidak akan membahas lagi tentang bawang merah, bawang putih. Yang kita akan bahas adalah tentang sebuah cerita. Nanti Ibu akan bagikan ya. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberitahu kepada kalian di sini ada apa ini? Iya, ini adalah sebuah tongkat yang mana pada pembelajaran kali ini Ibu tidak akan hanya berceramah kepada anak-anak, tapi nanti anak-anak yang akan mempelajari sendiri. Dalam artian kita akan belajar menggunakan model talking stick. Talking stick, jadi tongkat ini kita istilahkan sebagai stick. Nah, jadi barang siapa di antara anak-anak yang nanti dapat ini, misalnya Mbak Farah memegang tongkat ini. Nah, maka Mbak Farah harus menjawab apa yang Ibu berikan pertanyaan. Misalnya, Mbak Farah mendapatkan ini, kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan, judul cerita apa yang sudah tadi dibahas, begitu. Nah, kemudian Mbak Farah akan menjawab, begitupun dengan yang lain. Paham dengan menggunakan media tongkat ini? Nah, selanjutnya agar kita dapat menceritakan kembali, maka Ibu akan membentuk kelompok. Jadi Mbak Kavi, Mbak Laras, Mbak Farah nanti agak merapat menjadi satu kelompok ya, atau membuat formasi saja. Mbak Farah sebelah sini, Mbak Kavi jadi berhadapan-hadapan begitu. Di sini Mbak Kavi sebelah sini. Nah, kemudian Ibu akan membagikan materi dan juga LKS ya yang harus didiskusikan anak-anak. Ini di sini ada materinya, kemudian di sini ada LKS-nya. Jadi nanti salah satu saja yang menulis di sini. Kemudian tugasnya anak-anak harus membaca cerita ini sampai tuntas, sampai selesai ya, sampai sini. Kemudian nanti ini dikerjakan, oke? Didiskusikan bersama ya, saling berkomunikasi. Ibu berikan waktu 15 menit ya.
Belum. Nah, kalau belum, tugas itu di LKS silahkan dikerjakan. Apakah sudah atau malah sudah? Oh, sudah, bagus. Nah, nanti kemudian yang di sini adalah tentang ceritakan kembali. Nah, nanti dari ketiga anggota ditentukan atau semuanya harus siap loh ya. Kalau nanti ternyata yang mendapatkan tongkat adalah Mbak Farah, kalau menceritakan kembali jadi harus sudah siap begitu ya. Oke, sekarang karena sudah dibaca, sudah dikerjakan, coba dipelajari kembali mengenai ceritanya tentang apa, kemudian dari judul sampai amanat itu apa, supaya apa? Ketika nanti anak-anak kita sudah bermain media, maka ketika ibu berikan pertanyaan langsung bisa menjawabnya. Begitu ya? Paham anak-anak? Oke. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua dikerjakan? Oke, nah kalau sudah coba dicek kembali. Kalau sudah dicek kembali, ditutup dengan buku kalian. Tidak boleh ada yang mengintip jawaban ya. Oke, silahkan ditutup dulu. Nah, kita akan mulai memainkan media kita, yaitu tongkat. Nah, tongkat ini bukan sembarang tongkat. Dalam artian tongkat ini tidak akan ibu gunakan untuk memukul kalian. Nah, ini untuk media sebagai anak-anak itu menjawab pertanyaan dari ibu ya. Oke, sudah siap semua? Siap. Oke, kalau sudah siap, sekarang ibu akan memberikan tongkat ini kepada siapa? Ini aja. Oke, silakan maju ke depan. Nah, namanya Mbak Farah ya? Iya. Oke, Mbak Farah. Dengan tongkat ini, maka ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertama, dari cerita yang sudah didiskusikan, apa judul cerita tersebut? Judul cerita tersebut yaitu Petua Pohon Tua. Bagus, apakah benar? Nah, Ya. Selanjutnya, siapa pengarang cerita tersebut, Mbak? pengarang tersebut bernama Habib. Oke, selanjutnya tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita Petua Pohon Tua siapa saja? Ada dua tokoh yaitu yang bernama Riri dan Nina. Oke, apakah benar anak-anak? Benar. Sip, beri tepuk tangan untuk Mbak Farah. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan lagi menggunakan tongkat ajaib ini ya. Coba Ibu akan memberikan kepada siapa ini? Harus siap semua ya, antara Mbak Kavi ataupun Mbak Laras. Oke, siapa? Ini dia. Oke, silakan maju ke depan. Oke, siap? Siap. Siap. Oke. Apa tema cerita tersebut, Mbak? Cinta lingkungan. Iya, apakah anak-anak mencintai lingkungan? Iya. Iya, kita harus cinta lingkungan karena lingkungan itu bagian dari makhluk hidup yang harus kita cintai. Nah, selanjutnya di mana latar terjadinya cerita tersebut? Bukit. Di bukit. Oke, kemudian amanat apa yang terkandung dalam cerita itu? Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan agar tidak terkena musibah. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Laras. Oke, selanjutnya tinggal satu lagi yaitu kepada Mbak Kavi. Nah, oke, silakan Mbak Kavi maju ke depan. Setelah tadi kita mengetahui judulnya, kemudian tokoh, tema, dan lain sebagainya, sekarang kita akan membahas. Coba ceritakan kembali cerita Petuah Pohon Tua dengan suara yang lantang dan bergembira. Petua Pohon Tua. Alkisah di sebuah lereng pegunungan terdapat desa yang permai. Hampir semua warga yang di sana bekerja sebagai pencari kayu. Mereka memanfaatkan hutan yang ada di permukiman. Awalnya penduduk hanya menebang pohon yang sudah tua saja, namun mereka lupa diri. Di suatu hari, Riri dan Nina pun pergi ke bukit. Lalu mereka melihat bukit yang pohonnya sudah tumbang. Lalu mereka berdua duduk di bawah pohon yang tua. Mereka dan pohon tua itu pun berpesan kepada mereka
mereka berdua agar pohon tua itu tidak ditumbang. Kedua gadis itu pun sudah memberitahu kepada warga, namun warga itu tidak mengikuti pesan pohon tua itu. Lalu pohon tua itu pun ditebang. Tiba-tiba terjadi hujan dan desa pun banjir, rumah-rumah di situ terendam banjir. Sebagian warga ada yang meninggal. Riri dan Rena pun terselamatkan, namun dua gadis malang itu sedih karena keluarganya terkena bencana, dan kedua gadis malang itu pun mengingat pesan pohon tua itu. Jadi bencana itu terjadi karena ulah penduduk yang menebang pohon sembarangan. Sudah? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, jadi tadi anak-anak sudah membaca tentang petuah Pohon tua. ya, petuah pohon tua. Apa yang anak-anak bisa ambil dari cerita itu? Angkat tangan, siapa? Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan agar tidak terkena banjir. Ya, tepat sekali. Dengan cerita petuah pohon tua yang menceritakan bahwasannya si pohon itu berpesan kepada dua tokoh. Siapa Mbak Farah? Riri dan Rena. Iya, Riri dan Nena. Tolong aku, mereka semua menebang pohon. Selamatkan aku agar aku tidak ikut ditebang. Nah, ketika Riri dan Nena mengatakan pesannya kepada warga, tapi warga tidak ada yang menggubrisnya, mereka tetap saja menebang pohon tua itu. Nah, lalu ada banjir datang. Ternyata air sungai pun meluap, jadi banjir, longsor. Nah, itu menyebabkan bencana. Rumah-rumah semua habis. Namun, Riri dan Rena terselamatkan. Dan dia sedih karena keluarganya terdampak dengan bencana. Dan dia juga mengingat itu pesan dari si pohon tua. Jadi judul petuah pohon tua itu, petuah sama saja dengan nasihat, sama dengan pesan. Nah, Riri Nina tuh teringat dengan petuahnya si pohon itu. Tolong selamatkan aku, jangan ada yang menebang pohon lagi. Nah, begitu maksud dari cerita itu, ya. Jadi kita sebagai manusia, kita harus mencintai lingkungan, menyayangi lingkungan gitu ya. Kita tidak boleh asal menebang pohon. Oke, apakah ada pertanyaan dalam pembelajaran kali ini? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Namun, coba Ibu akan memberikan tepuk untuk sebelum kita pulang itu kita sudah ada semangat untuk pulang. Siapa yang kalau pulang selesai pembelajaran langsung pulang semangat? Ayo, nggak ada yang ngaku. Oke. Jadi Ibu akan memberikan tepuk semangat. Jadi seperti ini ya. Tepuk semangat. Rok 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 semangat. Semangat. Begitu ya. Oke, paham? Harus bergerak semuanya. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ada kesalahan dari Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.